adik-adik? Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, dan luar biasa. Wah, Kak Duduk semangat banget nih Iya dong, ibadah hari ini. meskipun kita udah memasuki pertengahan ya Kak, atau mendekati akhir bulan pertama di tahun yang baru. Kita harus tetap semangat. Iya. Oke, Kakak percaya adik-adik yang di rumah nih pasti juga semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pastilah, pasti Ya, kan. lihat dari gigi-giginya. Itu dia tuh. Wah. Oh iya, udah gak sabar udah bangkit berdiri Iya, Kak. halo, apa kabar? Yuk semua bangkit berdiri ya. Yuk semua bangkit berdiri, kita mau tepuk semangat dulu. Yuk Kak, Bandi, pompa ya? Gimana Kak pompanya? Berarti ke bawah dulu. Iya, kita Oke. duduk dulu. Adik-adik juga ikut kayak kakak ya. Kita pompa sama-sama. 1, 2, 3. Wah, tepuk tangan dulu yang banyak-banyak itu. Kakak dulu tepuk semangat lagi dong biar kita tambah semangat. Saya Kak. Iya, Oh, iya, baik, kakak lah. baik. Supaya kita lebih semangat lagi, ayo kita ulangi sekali lagi. Saya udah ancang-ancang. Oke, adik-adik siap? Tepuk semangat. Wow, wow. Wow, wow. Nah, gitu dia. Udah keringetan, nggak apa-apa. Iya. Kita lebih semangat lagi, kita mau nyanyi ku menang, ku menang. Sambil lompat kakak sanggup. Iya. Menang atas apa Kak? Kuasa kegelapan. Wah, luar biasa. Karena Asa, siapa Kak? Mas, karena Tuhan Yesus, Roh Yes. Kudus yang di dalam kita. Amin. Oke, kita mau nyanyi ku menang adik-adik. Lompat ya, sanggup ya. Menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang Atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Angkat tangan adik, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya. semangat tangannya ke tangan. Dia bangkit, dia hidup, Kudus. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, atas segala setan, haleluya, 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 dia bangkit, haleluya, dia hidup, Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk, tapi dengan sikap yang manis kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi adik-adik. Mari ambil sikap yang benar. Kita menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Kita percaya kuasa Tuhan sungguh nyata turun atas setiap kita. Dan mari kita naikkan puji syukur kepadanya sebagai rasa kasih kita kepadanya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi ya adik-adik. Katakan bersama-sama dengan kakak. Kuasamu nyata di dalam hidup. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Apakah aja adik-adik, mari kita bangkit berdiri, naikkan tanganmu tinggi-tinggi. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau menara, kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah menara, kau menara dan perisai di hidupku. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, mari kita sembah Dia dengan hati yang rindu, adik-adik. Mari kita sembah Tuhan Allah kita dengan hati yang haus. Biarlah musik terus memuji Tuhan. Katakan Dia baik, Engkau baik ya Tuhan, Engkau mulia ya Tuhan, Engkau luar biasa ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami rindu kepadamu ya Tuhan. Datanglah ya Tuhan di dalam hidupku, tinggallah Tuhan di hatiku. Aku rindu. Mengalilah Roh Kudus di tempat ini, mengalir di rumah adik-adik, dimanapun adik-adik kami berada Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah adik-adik kami percaya Tuhan sedang menjamah kami semua. Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit, Tuhan memberi penghiburan kepada yang sedih, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lemah ya Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah menara yang kuat di dalam hidup kami ya Tuhan. Mari nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan, jamah setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita tetap dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Teruslah Tuhan nyatakan kerinduan-Mu di tempat ini, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Tuhan, untuk menikmati Engkau Tuhan, untuk mengalami Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja atas kami.
Hari ini ya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan, kami buka hati kami ya Tuhan. Untuk Engkau jamah Tuhan, untuk Engkau Tuhan jamah ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari angkat tangan tinggi-tinggi adik-adik, katakan lebih sungguh lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan, meninggikan Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap bersuka cita bersorak bagi Tuhan, sama-sama kita berkata Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita percaya hidup kita diberi kuasa oleh Tuhan. Yang percaya dan yakin sama-sama berkata amin. Amin. Kita nyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Yes. Tepuk tangan adik-adik. Katakan sama-sama. Diberi Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana? di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hey! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Baik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ayo kita duduk manis, kita buka telinga, buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati, kita naikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari buka hatimu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Mari angkat tanganmu. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Shalom adik-adik, apa kabar kalian sepanjang minggu ini? Kakak percaya adik-adik dan kakak-kakak semua berkemenangan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum mulai dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih ya, kami bersyukur bisa beribadah hari ini. Tuhan sertai kami sepanjang minggu kami dengan keajaiban, dengan kemurahan Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau dengar firman-Mu, tolong ya Tuhan supaya kami semua bisa dengar-dengaran, membuka hati kami kepada firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang akan memerdekakan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Iya, adik-adik, hari ini Kak Pin mau bercerita tentang otoritas. Apa itu ya otoritas? Otoritas itu kuasa, kemampuan untuk memerintah. Kira-kira cerita tentang apa ya? Kalian pasti penasaran. Sekarang duduk yang manis, buka hatimu, dengarkan firman Tuhan. Suatu kali Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Lalu Yesus menjadi lapar sekali dan haus. Lalu iblis datang. Kira-kira iblis akan cobain Tuhan dalam hal apa nih? Iya betul, dalam hal makanan. Kenapa? Karena Yesus lagi lapar. Wah, ini cobaannya sepertinya kelihatannya apakah akan berhasil? Lalu iblis datang bilang begini. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Wah, itu sesuatu yang mudah buat Tuhan. Tapi apakah Yesus mendengarkan
perkataan si iblis itu? Oh, tidak. Yesus bilang begini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adik-adik, ternyata firman Tuhan itu menghidupkan. Jadi bukan hanya makanan enak saja, tapi juga firman. Adik-adik, kakak mengajak kalian semua, kita semua kakak juga, untuk setiap hari makan firman Tuhan ya. Supaya itu menghidupkan kita semua ya. Oke, apakah iblis menyerah? Oh, belum. Lalu iblis datang lagi. Dia membawa Yesus ke tempat yang tinggi di bubungan bait Allah. Nah, dalam ketinggian seperti itu, iblis kembali mencobai dengan bilang begini. Kakak bacakan ayatnya ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini kelihatannya baik, kelihatannya benar. Tapi ingat, Yesus bilang begini, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Betul adik-adik, kita ini anak-anak Allah. Pasti dijaga, dipelihara, dilindungi. Lalu kita datang bilang begini, oh aku ini kan anak Tuhan. Lalu kita keluar naik sepeda, mulai naik berjalan di komplek kita sembarangan. Nggak lihat kanan kiri, goes, ngebut. Kita bilang, Tuhan menjagaku, Tuhan melindungiku. Itu namanya mencobai Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan tentu harus pakai hikmat, berhati-hati, lihat kanan kiri, apakah aman, ya kan? Jadi tidak boleh merasa, oh aku ini anak raja, anak Tuhan Yesus. Tidak mungkin celaka. Adik-adik, ingat ya, sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh mencobai Tuhan ya. Yesus tadi bilang pastilah Tuhan tidak akan terantuk kaki Tuhan meski jatuh dari atas. Tapi ingat, iblis itu lagi ngetes saja. Dan lagi-lagi yang kedua ini pun Yesus menang ya. Selanjutnya, apakah iblis sudah menyerah? Belum. Lalu iblis datang lagi. Apa yang dilakukan? Nah, kali ini dibawa ke kerajaan dunia yang megah. Oh, kebayang tuh ya, kemegahan dunia, gedung-gedung bertingkat ya, tempat-tempat bagus. Lalu iblis bilang begini, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Wow, gedung yang bertingkat itu, tempat bermain yang keren banget itu akan diberikan. Syaratnya menyembah kepada iblis. Dan waktu itu Yesus berkata tanpa ragu, bilang gini, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Adik-adikku, apapun tawarannya, ingat, Tuhan kita namanya Tuhan Yesus. Dia saja Tuhan yang satu-satunya. Kita semua harus menyembah Tuhan Yesus ya. Jadi jangan ada karena hal apapun lalu kita menukar Tuhan kita. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Wah, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, adik-adik, hari ini ingat ya, iblis itu penipu. Ingat, iblis itu penipu. Dari dulu dia sudah menipu. Mulai dari Adam dan Hawa sudah ditipu sama iblis. Ya, saya berharap kita berdoa, kita semua hari-hari ini gak ada yang ketipu ya.
Tapi semua kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita menurut pada perkataan Yesus saja dan bukan perkataan yang lainnya. Ya, kakak tadi bilang, Yesus itu berkuasa menggunakan otoritasnya untuk mengalahkan si jahat. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang kita mau ambil dari kuasa apa sih yang kita terima, Kak? Kuasa yang pertama adalah menguasai diri, ya. Alkitab berkata, kuasailah dirimu supaya kamu bisa berdoa. Ya. 24 jam sehari. Berapa waktu kalian berdoa, ya? Jadi mulai sekarang bijak-bijak teman menguasai diri. Kalau nggak menguasai diri waktu kita terbuang percuma, ya. Antara apakah mau nonton film kesukaan setelah kalian online school kan, kita pasti handphone di tangan kalian sekarang. Kalian punya kuasa menggunakannya. Mau digunakan untuk bermain game kah, nonton podcast kah, apakah untuk apalagi nih, lihat TikTok, semuanya ada di dalam kuasa adik-adik nih. Apakah kamu bisa menguasai diri menggunakan teknologi dengan aman? Atau kamu tidak menguasai diri? Iya kan? Nah, pesan kakak, kuasai dirimu. Mulai berpikir mana kamu bisa perintahkan kepada dirimu. Kak Pin, kamu waktunya baca firman, waktunya berdoa, waktunya disiplinkan diri kita, berkuasa atas diri kita, ya. Katakan kepada dirimu, hai jiwaku, sembah Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, berdoa buat diri sendiri, berdoa buat keluarga, berdoa buat teman-teman, banyak, ya. Jadi menguasai diri, kuasai dulu diri kita, baru kita nanti dipercaya Tuhan menguasai sesuatu yang lebih besar, ya. Begitu kita lulus dalam menguasai diri, menguasai hal kecil, nanti setelah besar Tuhan kasih kuasa yang lebih besar lagi, menjadi pejabat misalkan. Wah, tapi dimulai dari menguasai diri. Hari-hari ini penting adalah menguasai diri kita dari pengaruh apa nih? Pengaruh keterikatan akan gadget. Jadi kuasai dirimu untuk menggunakan gadgetmu dengan bijak, ya. Gunakan otoritas kuasa Allah. Aku bisa menggunakan gadgetku dengan bijak. Gunakan untuk sesuatu yang positif, mencari video pembelajaran, percobaan-percobaan atau apapun, ya. Informasi-informasi bermanfaat. Maka gadgetmu kamu kuasai dia, jangan dia yang menguasai kamu, ya. Nggak kebalik, ya. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan, dimanfaatkan, ya. Saya percaya adik-adik bijak, jadi bisa menggunakan gadgetnya dengan hal yang baik, membangun diri kamu, membuat kamu menjadi cerdas, ya. Kuasai diri dan gunakan kuasa itu kepada hal kecil dulu, gadget kita. Oke. Selanjutnya, kita juga diberikan otoritas kuasa untuk memilih yang benar. Ya kan, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilih A, B, atau C. Wah, kalau pelajaran ulangan nih, ada multiple choice A, B, C, or D. Kamu harus memutuskan kamu yang mana. Pilih tentu yang benar, ya. Kalau ada tawaran, contoh nih yang paling sering kita lihat, yang sering kita jalani hari-hari ini ketika kita belajar online, ya kan? Sedang tes. Banyak yang tidak bisa memilih yang benar. Memilih untuk tetap bisa jujur, tidak tanya sebelah, karena ya buat mereka adalah nilai 100 penting banget. Nilai 100 di kertas atau nilai diri kamu yang sebenarnya, ya. Itu terjadi. Ketika kita belajar online, ada tes, kita udah mulai minta bantuan, ada di sini perangkat yang lain, ada buku-buku di bawah. Mungkin guru tidak melihat.
Tapi ingat, hari ini kakak ingatkan, gunakan otoritas yang Tuhan kasih, kuasa yang Tuhan kasih untuk bilang kepada dirimu, "Hei Rahel, kamu anak Tuhan diberi kuasa. Jujur, pilih yang benar, jangan melakukan yang salah." Ya, percayalah adik-adik, bukan soal nilai di atas kertas itu, tapi nilai diri kita. Amin. Nah, saya percaya adik-adik bisa melakukan itu. Dan dua hal itu yang kakak mau kasih tahu hari ini. Kalau Yesus menang atas pencobaan yang itu berat banget loh. Ketika lapar ditawarin makanan. Hah? Itu berat banget untuk menolaknya. Tapi Yesus menang. Kalau Yesus bisa menang, saya percaya kita anak-anaknya pun Tuhan siapkan kemenangan. Masalahnya apakah kita mau berjuang, mau berintegritas, mau sungguh-sungguh berkata ya di atas iya, tidak di atas tidak. Jadi memang gak mudah. Tapi Tuhan janjikan kemenangan dengan perjuangan. Untuk berdoa tiap hari secara rutin itu gak mudah, tapi bisa. Ya kan? Untuk gak nyontek ketika banyak yang terbuka, masa sih gak lirik Kak? Mungkin agak susah menolaknya, tapi bisa. Ya, sebab apa? Tuhan memberikan kita kuasa untuk hidup benar, menguasai diri kita dan memilih yang benar. Saya percaya ketika kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan bela kita. Kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah sediakan. Oke adik-adik, ingat firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin kekuatan kita tidak cukup besar, tapi Allah berkata Dia memberi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menanggung hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita dapat menanggungnya sebab firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan dari Tuhan menyertai adik-adik, menyertai kakak-kakak, menyertai mama papa semuanya, sehingga kita berkemenangan setiap hari. Gunakan firman Tuhan untuk melawan tipu muslihat si iblis. Yang setuju katakan amin. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kakak mau berdoa buat adik-adik semuanya dan buat kita semuanya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kuasa yang Engkau beri. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Roh-Mu menyertai kami. Roh-Mu menolong kami menentukan pilihan-pilihan yang benar dalam hidup kami. Roh-Mu menolong kami untuk kami kuat menanggung beban-beban yang sulit sekalipun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan, hati kami terus percaya kepada Tuhan. Dan kami dalam hidup kami sehari-hari, kami terus berkemenangan sebab kami mengenal Tuhan kami, Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian ayat hafal minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kita aktivitas. Aktivitas minggu ini kita akan mewarnai. Untuk gambarnya adik-adik dapat unduh di Facebook Arau Kids ya. Gambarnya akan seperti ini adik-adik. Adik-adik boleh di
diwarnai dan juga boleh ditambahkan gambar-gambar lain untuk mengisi bagian-bagian kosong. Mari kita buat sama-sama. Nah, ini dia adik-adik hasil karya kakak. Mana karya hasil karya adik-adik? Seperti kakak juga membuat gambar-gambar lain untuk mengisi bagian-bagian kosong. Yuk dibuat semenarik mungkin. Jangan lupa hasilnya dikirimkan ke Facebook Rockit atau melalui WhatsApp ke nomor berikut. Terima kasih, sampai bertemu kembali. God bless you. Salam adik-adik, kita sudah diberkati melalui pujian juga melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kakak ingin menyampaikan beberapa pengumuman buat adik-adik semua. Pengumuman yang pertama, bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa langsung scan QR code berikut ini. Yang kedua, bagi adik-adik yang rindu untuk didukung dalam doa, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak Erukit. Pengumuman yang ketiga, minggu depan kita masih ibadah online ya adik-adik, 3 kali ibadah. Yang pertama jam 9 pagi, yang kedua jam 12, yang ketiga jam 5 sore. Adik-adik bisa mengikutinya di Facebook Live dan YouTube channel Erukit R8. Pengumuman yang keempat, pemenang aktivitas ibadah untuk hari Minggu kemarin yaitu 16 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tetap semangat adik-adik, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita berdoa sama-sama ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah yang sungguh luar biasa hari ini. Ibadah yang diberkati Tuhan. Kehadiran-Mu sungguh berarti buat kami ya Tuhan. Dan Engkau segalanya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Bahwa di dalam hidup kami ada kuasa Tuhan mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Shalom untuk Indonesia. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau punya rencana yang besar atas bangsa kami. Indonesia, dengar Engkau dipulihkan Tuhan. Engkau disembuhkan Tuhan. Bahkan Engkau akan dipakai Tuhan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Karena Tuhan Yesus akan memenuhi Engkau dengan kemuliaan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami. Taruh roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Mulai dari pemimpin bangsa kami mengalir sampai ke bawah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak terima kasih untuk gembala pembina kami, untuk Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk gembala rayon kami Pak Wiweko ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap gembala anak kami Kak Yahweh Tuhan. Dengan keluarga hamba-hambamu ini Bapak. Kami terus berdoa untuk hamba-hambamu Tuhan. Turun berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu. Pengurapan yang sempurna. Penyertaan Tuhan yang melimpah-limpah turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bahkan pakai hamba-Mu ini lebih untuk menggenapi rencana-Mu atas bangsa kami. Rencana-Mu atas gereja Tuhan. Kami percaya amanat agung akan tergenapi Tuhan melewati hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi. Berikan lagi kepekaan untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mengangkat tangan kami untuk setiap adik-adik kami berserta keluarga papa mama mereka ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan yang sempurna. Di masa-masa COVID ini Tuhan sungguh nyata ada buat mereka. Tuhan membela setiap adik-adik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar turun berkat-Mu atas setiap keluarga demi keluarga. Setiap mama, papa mereka Tuhan berkati. Tuhan pakai mereka
Tuhan, untuk boleh mengasihi anak-anak mereka, untuk membawa setiap adik-adik kami semakin mendekat kepadamu, semakin mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dan kami yakini dalam hidup kami ada kuasa Tuhan yang mengalir, melewati perkataan kami ada kuasa. Kami percaya apa yang kami perkatakan ketika itu sesuai dengan firman Tuhan pasti terjadi ya Tuhan. Karena Tuhan bekerja di dalamnya. Berkat-Mu turun atas setiap adik-adik kami di sekolah mereka. Kami percaya hikmat-Mu juga menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Sungguh ibadah kami sangat diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kau memberkati setiap kakak-kakak yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas kakak-kakak, keluarga mereka, pekerjaan pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami kasihi. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan terima berkat dari Tuhan melalui hambanya Kak Yafet. Haleluya, shalom adik yang dikasih Tuhan. Hari ini pewartaan firman Tuhan yang begitu dahsyat. Bagaimana Tuhan sudah mendapatkan otoritas. Otoritas adalah kekuatan atau kuasa untuk melakukan kebenaran. Salah satunya adalah mengalahkan kuasa si setan. Pasti kalian diberkati dengan pewartaan firman Tuhan hari ini. Maka mari kita sudah ibadah hari ini. Siapkan hatimu dan angkatlah tanganmu, dan siaplah terima berkat. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu tidaklah gagal menyatakan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagalah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus begitu agung memandangkan wajahnya tepat wajahmu, menyinarimu dengan sukacita, damai sejahtera tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, ditambahkanlah hikmat kepintaran di dalam studi pembelajaranmu. Diberkati diulangilah tanganmu untuk mengerjakan banyak tugasmu, dan Tuhan buat berhasil. Papa mamamu ekonomi kesehatannya juga diberkati Tuhan, karena Bapa yang sudah mengurus anaknya yang tunggal yaitu Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang begitu manis, begitu indah memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kembali Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup kembali dengan selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Salam paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Meski